Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Rabu 6 Agustus 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND 169 ayat pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita membaca perikop ini secara khusus pasal 4 ayat 7-21, maka kita akan melihat bahwa Allah itu adalah kasih. Dengan Allah sebagai kasih, kita diharapkan sebagai orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Dalam memahami kasih sesungguhnya, kita harus bercermin dengan bagaimana Allah kasih itu. Pada firman Tuhan kali ini dalam ayat 9, pada 1 Yohanes 4 ayat 9 ini dikatakan bahwa Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang pertama, kalimat yang dikatakan mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia. Kita tahu Allah itu bertahta di surga, Allah yang empunya segala-galanya. Oleh karena itu Allah jauh lebih tinggi daripada manusia dan daripada dunia ini. Karena memang segala yang ada adalah ciptaan Tuhan. Namun ketika Allah melihat bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa keluar dari lumpur dosa tersebut, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. Ketika kasih itu sebuah ungkapan, kasih itu hanya dibatasi oleh kebenaran kita, maka sulit untuk dikatakan kasih itu dan mengeluarkan orang dari pergumulannya. Namun ketika kita menghidupi sebagaimana Kristus, hidup tersebut di mana menjadi turun dari tahtanya ke dalam dunia. Tahta Allah yang kudus itu menjadi ke dalam dunia yang kotor dan penuh dosa dan noda itu. Kemudian yang dilakukan oleh Allah adalah Dia menjadi menebus dan menjadi jalan keselamatan itu. Dia bukan hanya sebagai turun, namun memberikan dirinya menjadi jalan. Demikian juga dengan Kristus Yesus, ketika Dia turun dan menyatakan dirinya sebagai jalan, maka Dia menjadi tumpuan kaki daripada setiap orang yang berdosa, sehingga keberdosaannya bisa menjadi sampai kepada kekudusan Allah oleh karena jembatan, yaitu Kristus Yesus. Sahabat Carpe Diem, itulah kasih, yaitu pengorbanan diri untuk memahami orang yang berbeda
atau yang ada di sekitar kita. Dengan memahami itu, kita akan memberikan diri kita untuk berusaha mengerti Dia, bukan untuk berusaha dimengerti. Banyak orang dalam segala perjalanan pergaulan kehidupan ini sering terjadi adalah kita menuntut orang untuk menjadi seperti kita. Namun kasih itu adalah kita menuntut diri kita agar mengerti dan memahami orang lain di sekitar kita. Pahamilah pasanganmu, pahamilah keluargamu, pahamilah anak-anakmu. Jangan berusaha untuk dipahami dan dimengerti. Dengan demikian kita menjadi turun dari keberadaan kita kepada keberadaan orang yang ada di hadapan kita. Kita akan menjembatani antara perbedaan dan kita menjadi bisa berkomunikasi. Itulah kasih yang mau dipraktekkan dalam kehidupan kita ketika Allah turun ke bumi, kemudian menjadikan dirinya sebagai jembatan untuk keselamatan. Jadilah sebagai pengaktualisasi kasih dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, agar kami hidup di dalam kasih, melihat Yesus mengasihi kami, yaitu meninggalkan tahta-Mu dan memberikan jadi jalan keselamatan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap yang mendengarkan firman-Mu menjadi hidup di dalam aktualisasi kasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.